Oke anak-anakku, kita sudah ada di bagian ketiga pembahasan latihan ujian sekolah kita. Nanti kita akan membahas dari nomor 21 sampai 30. Langsung saja ya, kita masuk ke nomor 21. Bacalah kutipan teks kitab suci dari Injil Matius bab 18, 21 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sikap pengampunan yang dapat dilakukan oleh remaja, oleh kita dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kutipan teks kitab suci tersebut apa? Memaafkan kesalahan teman karena takut dijauhi, berani mengakui kesalahan, berani meminta maaf karena tidak menepati janji, kemudian memaafkan kesalahan teman meskipun telah beberapa kali disakiti. Tentu yang D, jelas ya, langsung kita ketemu jawabannya. Ya ini, tapi kadang-kadang ini sudah dilakukan ya untuk memaafkan. Kadang-kadang kita mengatakan, orang itu sabar ada batasnya, tahu? Nah, misalkan begitu. Ya, tapi ini yang diamanatkan oleh Yesus dalam sabda Yesus yang kita baca ini adalah soal kita memaafkan tanpa batas. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti ini mengungkapkan sebuah tak terbatas. Mengampuni itu tidak terbatas. Ya, meskipun sudah berkali-kali bersalah kepada kita, kita tetap mau mengampuni. Oke, number 22. Bacalah kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 3 sampai 6 berikut ini. "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu tidak seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Nah, berdasarkan bacaan di atas, perwujudan tugas perutusan sebagai murid Yesus dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ingat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Sikap siap untuk memanggul salib sendiri di dunia, kemudian membawa segala harta kekayaan, atau mengikuti Yesus dengan mengajukan syarat, atau kemudian memberi salam kepada orang yang lebih tua dengan bahasa yang santun. Ya, saya kira yang D ya, karena sekali lagi untuk mengungkapkan damai sejahtera itu ya memang kalau kita dengan bahasa yang sopan itu sudah mewartakan damai gitu ya. Selamat siang Bu, selamat siang Pak ya. Orang yang mendengarkan itu akan merasa nyaman, akan merasa damai. Oh, ternyata anak-anakku ya atau teman-teman bisa menerima kehadiranku ya. Dengan apa? Dengan mengatakan salam ya. Siapapun ya yang kita temui, "Selamat pagi Pak," atau "Selamat pagi Om," "Selamat pagi Tante." Ya, bayangkan yang mendengarkan salammu itu ya akan merasa bahagia, dan itu tercipta sebuah kedamaian. Oke, next number 23. Bacalah data berikut. Berikut ini adalah unsur-unsur anggota dalam persekutuan gereja. Ya, ada klerus, biarawati, biarawan, lektor. Kemudian ada klerus, biarawan, biarawati misioner, biarawan, biarawati awam, ketua lingkungan, kemudian klerus, biarawati, biarawan, awam. Nah, ingat ya bahwa anggota gereja itu ada 3, yang disebut dengan awam, ada yang disebut dengan klerus, ada yang disebut dengan biarawan dan biarawati. Klerus itu adalah mereka yang ditahbiskan ya, mulai dari diakon, pastor ya, imam, kemudian bapak uskup ya. Itu adalah klerus yang mereka yang ditahbiskan. Kemudian biarawan dan biarawati adalah kaum awam yang mengucapkan 3 kaul atau 3 janji. Itu ingat ya, ada kaul kemiskinan, ada kaul ketaatan, dan kaul kemurnian ya. 3 kaul inilah yang dihidupi oleh biarawan dan biarawati. Mereka kaum awam tapi dia mengucapkan 3 kaul ini. Kemudian awam itu ya ya kita ya yang tidak
Itu yang bukan biarawan, bukan biarawati, dan juga bukan klerus ya. Tapi kita merupakan suatu paguyuban ya. Ingat itu yang anggota gereja ya. Jadi ingat 3 itu. Kemudian jelas jawabannya yang D ya. Jadi bukan lektor. Lektor itu kan tugas untuk membaca kitab suci di saat perayaan. Kalau di sini misioner jelas ya, tugas yang melayani imam saat perayaan Ekaristi. Kemudian ketua lingkungan peran sosial gereja ya ketika dalam lingkup lingkungan ya, ada ketua lingkungan, ada ketua wilayah biasanya, atau ada ketua kring, ketua stasi. Nah itu peran ya. Jelas jawaban yang D, oke. Kemudian yang number 24, gereja diperuntukkan bagi semua manusia dari segala bangsa. Tempat dan zaman merupakan sifat gereja apa? Jadi gereja memiliki sifat-sifat satu ya. Sifat satu, Katolik ya, kudus, apostolik ya. Ini sifat-sifat gereja yang harus kalian ingat. Ini yang ditanyakan adalah gereja diperuntukkan untuk segala bangsa. Itu yang apa? Yang Katolik ya, karena memang Katolik itu sifatnya Katolik umum ya, untuk semuanya, semua boleh, semua bangsa ya, dari suku-suku di dunia ya, bahasa apapun ya. Jadi itu yang sifat gereja yang umum ya, yang Katolik ya, diperuntukkan segala bangsa. Kemudian teman-teman, anak-anak juga harus ingat ya sifat gereja yang lain. Satu, Katolik, apostolik, dan yang kudus itu. Ya, ini juga nanti akan ditanyakan ya dalam nanti ya, kemungkinan ya. Jadi ingat-ingatin ya. Satu, Katolik, apostolik, dan kudus ya. Berikutnya number 25 ya. Perhatikan kawan berikut. Bentuk pelayanan dalam gereja seperti ditunjukkan dalam gambar di samping ini adalah pelayanan dalam bidang apa? Ya, ingat bahwa gereja memiliki pelayanan dalam berapa bidang ya? Ada pewartaan, ada liturgi, ada persekutuan, ada pelayanan, ada kesaksian. Sudah ada 5 ya. Ada di situ, kalau dalam bahasa lainnya ada yang disebut dengan kerigma, kemudian liturgia, kemudian koinonia, kemudian diakonia, dan martiria. Ini ada 5. Ya, di sini ditanyakan soal gambar ini, soal pewartaan di bidang apa? Ya, jelas ini berkaitan dengan liturgi ya, atau liturgia. Ya, karena berkaitan dengan soal peribadatan, perayaan, iman gitu ya. Jelas ya? Oke, ingat-ingat itu 5 bidang pelayanan gereja itu ya. Pewartaan, liturgi, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Atau dalam bahasa lainnya, kerigma, liturgia, koinonia, diakonia, dan martiria ya. Jadi ingat-ingat itu. Kemudian nomor 26, baca dokumen gereja dalam Lumen Gentium artikel 1 berikut ini. Terang para bangsalah Kristus itu. Maka konsili suci ini yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dengan cahaya Kristus yang bersinar pada wajah gereja dengan mewartakan Injil kepada semua. Namun gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persekutuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Contoh tindakan yang mencerminkan keselamatan dalam kehidupan sehari berdasarkan teks di atas itu apa? Ya. Apakah ikut menjaga keamanan lingkungan masyarakat dan terlibat aktif dalam kegiatan menggereja, atau mentaati hukum yang berlaku dan terlibat aktif dalam kegiatan paguyuban di gereja, atau mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keterlibatan dalam paguyuban dalam gereja, atau ikut serta aktif dalam keprihatinan masyarakat dengan berpihak kepada yang berkekurangan dan menderita. Apa? Bingung ya? Oke, tentu yang D ya. Karena apa? Karena yang jelas dalam dokumen di atas dikatakan konsili suci yang terhimpun dalam Roh Kudus ingin sekali menerangi semua orang dalam cahaya Kristus yang bersinar dalam wajah gereja. Maka kita sebagai pengikut Kristus, sebagai bagian dari anggota gereja, kita harus ikut terlibat aktif dalam keprihatinan masyarakat
yang berpihak kepada yang kekurangan dan menderita. Ya, sekali lagi pada masa-masa ini ya banyak sekali terjadi bencana alam ya di Sulawesi ya, kemudian di NTT dengan adanya banjir bandang, kemudian di Magelang ya yang ada earthquake ya gempa bumi ya. Ini adalah sebuah bentuk juga keprihatinan kita juga harus ikut terlibat di dalamnya. Ini sama saja mewartakan Kristus ya kepada segala bangsa ya. Kemudian cahaya Kristus ini yang harus kita memupuk ya, kita harus kembangkan ya untuk mewujudkan kepedulian kita ya. Jadi jawabannya yang jelas ya. Oke, number 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Makna dari simbol keselamatan dalam sakramen baptis ya terdapat pada gambar di samping adalah, nah ini soal pembaptisan ya. Soal pembaptisan ini pembaptisan salah satunya adalah dengan menuangkan air ya di kepala yang dibaptis ya. Nanti sambil mengatakan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudusnya. Imam akan mengatakan demikian. Nah, simbol dengan mencurahkan air ini melambangkan apa? Apakah membersihkan dosa-dosa, memberi kesegaran, atau memuaskan dahaga, atau memberi kehidupan? Apa? Ketika orang dibaptis dicurahkan air, ya jelas ya, itu bermakna bahwa untuk membersihkan dosa-dosa kita. Dengan sakramen baptis berarti dosa-dosa kita yang sudah kita lewati ya, dan juga dosa-dosa asal kita dihapuskan ya, dilambangkan dengan pencurahan air. Oke, jelas ya. Oke, next number 28. Dalam perayaan Ekaristi pada waktu pembacaan Injil mendapat tempat penting, maka sikap umat yang menghormati sabda Allah terungkap dalam sikap seperti apa dalam bacaan Injil ya. Apakah menundukkan kepala, menebah dada, berdiri, dan atau bergandengan tangan? Ya, biasanya kita dalam perayaan Ekaristi, ya kita akan ketika kita menghormati kita akan menundukkan ke kepala. Ya, meskipun ya dalam perayaan Ekaristi ya saat bacaan Injil kita juga berdiri, ya, tapi lebih kita menundukkan kepala. Ya, jelas ya. Oke, number 29. Baca cerita berikut. Pulang, judulnya. Mary yang semula gadis baik berubah menjadi gadis yang memanfaatkan kecantikannya untuk mendapatkan harta berlimpah dari kekasihnya. Ia sangat menikmati kemewahan hidup sampai suatu saat ia melihat sebuah gereja yang mengingatkan dirinya pada gereja ialah dosanya. Ketika ia memasuki gereja itu, ia agak tersentak sebab hiasan dalam gereja itu mengingatkan akan suasana pesta Paskah, masa dan hari-hari kebangkitan Tuhan. Ia sangat sedih karena sudah tidak merayakan Paskah lagi. Hari itu juga ia mengambil keputusan pulang. Waktu ia mendekati pintu halaman rumahnya, tiba-tiba hatinya menjadi kecut dan ragu. Apakah orang tuanya masih mau menerima dia yang telah begitu tega mencemarkan nama baik keluarganya? Tetapi ternyata ibu menerimanya dengan menyapa, "Magda, kaukah itu?" "Ya, Ibu. Tetapi mengapa pintu masih terbuka lebar, padahal malam sudah larut?" "Anakku, sejak kau pergi selama puluhan tahun pintu depan tak pernah dikunci. Kami tahu pada suatu hari pasti kau pulang." Cerita ini disadur dari Romo Yosef Lalu PR ya, dengan judul Percikan Kisah Anak Manusia. Berdasarkan cerita di atas, pertobatan dapat dimaknai sebagai apa? Jadi berbalik kembali kepada Allah, kembali ke jalan menuju kepada Allah, atau tindakan penyesalan karena takut akan hukuman dari Allah, atau taat kepada Allah dengan mengabaikan kasih kepada orang tua, atau ungkapan penyesalan tanpa niat untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak terpuji.
Saya kira kita langsung temukan jawabannya ya, itu pasti ada di A. Karena apa? Jelas yang namanya pertobatan itu apa? Berbalik kepada Allah atau kembali kepada Allah, kembali ke jalan menuju kepada Allah. Ya, dalam cerita tadi orang sudah merasa berdosa, kemudian menyesali perbuatannya, ia kembali kepada Allah. Ya, dia pulang kepada orang tuanya. Orang tuanya pun menerimanya dengan baik. Seperti Allah akan menerima kita kalau kita memang apa? Kita memang betul-betul menyadari kesalahan kita dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Oke, itu nomor 29. Then we go for number 30. Dr. Franz Dahler mengartikan agama sebagai hubungan manusia dengan sesuatu kuasa yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Agama yang ada di Indonesia hanya 6 saja yang diakui, tetapi sebenarnya masih banyak agama-agama di dunia. Hampir seluruh penduduk di dunia ini menganut agama tertentu. Nah, alasan seorang menganut agama itu apa? Ingat ya, pelajaran kita kelas 9 ya tentang beragama. Ini alasan orang memilih agama. Meneguhkan tata nilai, atau supaya dilebur segala dosa-dosanya, supaya dibebaskan dari segala kejahatan, atau menemukan identitas karena memiliki agama tertentu. Ingat ya, alasan orang beragama salah satunya adalah untuk meneguhkan tata nilai. Tapi ingat ya, untuk mencari jawaban atas pertanyaan hidup juga itu penting ya. Kemudian ketika orang beragama dia ingin juga menemukan ini, meneguhkan tata nilai ini ya, bahwa nilai-nilai norma-norma ya tentang makna kebaikan itu sungguh-sungguh orang mau mencari dalam agama. Kenapa ini agama menjadi suatu jalan di mana orang dituntun ya untuk menjalani atau ikut dalam aturan-aturan, norma-norma atau tata nilai tertentu. Misalkan berbohong itu perbuatan jahat, kemudian mencuri itu tidak baik. Itu adalah tata nilai yang diatur oleh agama, dan agama mengajarkan ini ya. Di samping jelas ya tadi dikatakan orang beragama itu untuk menemukan jawaban ya. Misalkan pertanyaan-pertanyaan dari mana asal manusia ya, bagaimana manusia diciptakan. Nah, agama memberi jawaban itu ya, bahwa manusia diciptakan oleh Allah ya. Manusia pertama itu Adam dan Hawa, kemudian terus ya, itulah jawaban-jawaban yang diberikan oleh agama ketika manusia ingin menemukan jawab dari mana kita berasal dan dari kemana kita akan pergi. Agama menjelaskan bahwa nanti kita kalau kita taat kepada Tuhan ya, kita akan ke surga. Tapi kalau kita melawan perintah Tuhan ya, nanti kita akan pergi ke neraka. Di sana akan ada ratap tangis dan kertak gigi, hukuman bagi kita yang tidak taat kepada Allah. Ya, itu alasan kenapa orang beragama. Ingat-ingat ya, nanti di US ya, kenapa alasan orang beragama itu. Oke, kita ada di ujung dari pembahasan kita yang ketiga. Nanti kita akan bertemu di pembahasan kita di part keempat. Oke, sampai ketemu ya di part keempat.